Assalamualaikum teman-teman, nama saya Nyimas Farah Rahmania. Hari ini kita akan belajar tentang dispersi, interferensi, difraksi, dan polarisasi. Pertama-tama, kita akan membahas apa sih itu cahaya? Cahaya merupakan gelombang elektromagnetik dengan spektrum yang terbatas, di mana pada spektrum tersebut, gelombang elektromagnetik dapat terlihat yang kemudian kita sebut sebagai cahaya. Tidak ada batasan yang eksak mengenai spektrum optik tersebut. Akan tetapi, mata normal manusia dapat menerima atau merasakan gelombang elektromagnetik dengan panjang gelombang antara 400 sampai 700 nm yang kita sebut sebagai cahaya tampak. Selain cahaya adalah gelombang, cahaya juga dapat dikatakan terdiri dari partikel yang disebut foton. Arah getar cahaya tegak lurus terhadap arah rembatnya. Jadi gelombang cahaya dikategorikan sebagai gelombang transversal. Dispersi cahaya. Dispersi merupakan pembiasan cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi komponennya yaitu cahaya monokromatik. Dispersi akan terjadi saat cahaya putih melewati medan pembias. Kita dapat mengamati sifat cahaya ini dengan menggunakan prisma sebagai medan pembias. Pada prisma, cahaya yang masuk akan mengalami pembiasan dua kali, yaitu saat masuk ke prisma dan saat keluar prisma. Pelangi merupakan salah satu contoh dispersi cahaya yang dapat kita amati secara alami. Air hujan membiaskan cahaya matahari sehingga cahaya terdispersi menjadi berbagai cahaya tampak yang kita sebut sebagai pelangi. Interferensi cahaya. Interferensi cahaya merupakan penjumlahan superposisi dua gelombang cahaya atau lebih yang dapat menimbulkan terbentuknya gelombang lain. Interferensi cahaya pada celah ganda terjadi karena adanya beda fase cahaya dari cahaya yang melalui kedua celah tersebut. Ketika sebuah sumber cahaya yang sama persis frekuensi dan panjang gelombangnya melewati dua buah celah, maka akan terjadi superposisi yang menyebabkan munculnya garis-garis gelap dan terang pada layar. Karena superposisi gelombangnya memiliki sudut interferensi, persamaannya dapat ditulis sebagai D kali sin theta sama dengan M kali lambda. Untuk pita terang, dy per L sama dengan M kali lambda. Dan untuk pita gelap, dy per L sama dengan buka kurung M kurang 1/2 tutup kurung kali lambda. Difraksi cahaya. Difraksi merupakan pelenturan cahaya saat cahaya melalui celah sehingga cahaya akan terpecah-pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan memiliki sifat cahaya yang baru. Difraksi celah tunggal. Saat cahaya melalui celah yang sangat kecil, maka dapat terjadi peristiwa terbentuknya pita gelap dan terang yang disebut sebagai difraksi celah tunggal. Setelah cahaya melalui celah tersebut, terbentuklah cahaya baru dengan menganggap celah sebagai sumber cahaya baru yang menyebar ke segala arah. Pada difraksi celah tunggal, pita terang akan menutup satu orde M, maka persamaannya menjadi untuk pita terang, dy per L sama dengan buka kurung M tambah 1/2 tutup kurung kali lambda. Untuk pita gelap, dy per L sama dengan M kali lambda. Difraksi pada kisi, celah banyak. Jika sebuah cahaya monokromatis dilewatkan pada lempeng kisi atau celah banyak, maka akan terbentuk pola difraksi berupa pola gelap dan terang pada layar. Kisi adalah susunan celah yang sejajar dan memiliki ukuran yang sama, dan dapat dibuat dengan cara membuat goresan-goresan pada lempeng kaca atau logam menggunakan ujung intan. Hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah dirumuskan sebagai D sama dengan 1/N, di mana N sama dengan konstanta kisi atau garis per M. Pada difraksi celah banyak, pola terang dan gelap sama dengan interferensi. Untuk pita terang, dy per L sama dengan M kali lambda, dan untuk pita gelap, dy per L sama dengan buka kurung M kurang 1/2 tutup kurung kali lambda. Polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang, dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang. Dan jika arahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya.
Contoh soal gelombang cahaya dan pembahasan. Seberkas cahaya monokromatik dengan panjang gelombang 500 nanometer tegak lurus pada kisi difraksi. Jika kisi memiliki 400 garis tiap sentimeter dan sudut deviasi sinar 30 derajat, maka banyaknya garis terang pada layar adalah. Dari soal diketahui theta sama dengan 30 derajat, lambda sama dengan 500 nanometer atau sama dengan 5 kali 10 pangkat min 7 meter. N sama dengan 400 garis per sentimeter atau sama dengan 4 kali 10 pangkat 4 garis per meter. Pertama, tentukan hubungan antara banyaknya celah dengan jarak antar celah. D sama dengan 1 per N, D sama dengan 1 per 4 kali 10 pangkat 4 M. Lalu, kita bisa dapatkan orde M-nya. D kali sin theta sama dengan M kali lambda. 1 per 4 kali 10 pangkat 4 kali sin 30 derajat sama dengan 6 kali 5 kali 10 pangkat min 7. M sama dengan 25. Jadi, banyaknya garis terang pada layar adalah 25 pada bagian atas, 25 pada bagian bawah, dan 1 pada pusat yang di tengah. Sehingga total banyaknya garis terang yang terbentuk adalah M sama dengan 25 ditambah 25 tambah 1. M sama dengan 51. Jadi jawaban yang benar adalah E. Mungkin itu saja penjelasan pada video kali ini. Jangan lupa tonton video berikutnya tentang cermin cekung, cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Bye!